Baik, kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi domain range fungsi dan fungsi bijektif. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri. Jelasnya dari mana ya? Nanti ada soal dari saya, random orangnya siapa, dan saya nggak ada tugas. Saya nggak ada tugas pribadi. Nah, di sini kami akan membahas tentang domain range fungsi dan fungsi bijektif. Nah, di sini itu ada suatu fungsi. Ini belum ada syarat ya teman-teman, walaupun ada dua yang menuju ke satu, itu belum ada syarat di sini. Nah, ini bacanya, nanti kalau ditanya ya cara bacanya, ini fungsi f memetakan pada himpunan A ke himpunan B. Di sini domainnya ada yang tahu di mana? Di situ. Ya, domain itu ada di himpunan A. Domain itu apa? Dan yang kodomain itu yang di mana? Kawan, bukan lawan. Kawan man. Nah, terus di sini kalau lihat dari fungsi ini, range-nya yang mana? 1, berapa? 1, 2, 3. Ya, range-nya 1, 2, dan 3 saja. Kenapa? Karena tempatnya tidak ada. Nah, karena range itu yang punya pasangan pada himpunan B terhadap himpunan A, dia yang punya pasangan. Jadi dilihatnya range-nya itu dari sini dulu, bukan dari depan, dari belakang. Nah, itu menentukan range. Udah tahu ya, mana daerah asal, daerah kawar, sama range-nya udah tahu yang mana ya? Iya. Ya, lanjut. Oke, domainnya di mana? Domainnya bernilai apa teman-teman? 1, 2, 3. Ya. Beranggotakan 1, 2, dan 3. Oh, domainnya A, B, C, D, E. Nah, kalau range-nya? Range-nya B, C, E. Ya. B, C, E. Oke. Harus pakai pengurangan ya teman-teman? Karena itu menentukan himpunan. Ada yang mau ditanya? Belum? Kita masuk ke soal fungsinya. Yaitu x untuk semua x di mana x lebih kecil dari 0, lebih besar dari 0, x lebih kecil sama dengan 10, x-nya harus bilangan prima. Terus ada himpunan B, himpunan B-nya yaitu semua x untuk interval x lebih besar dari 0, lebih kecil sama dengan 15 dan x bilangan ganjil. Nah, di sini suruh mencari domain, kodomain dan range. Pertama, kita cari domain. Domain itu kan syaratnya, syaratnya cuma satu. Nah, sebelum kita mengerjakan soal, kita harus tahunya dulu. Kalau misalkan kan ini kan F memetakan pada himpunan A ke B, berarti domainnya kan yang ini ya. Nah, berarti kodomainnya yang ini. Tapi kalau jika jika fungsi memetakan himpunan A ke himpunan B, himpunan B ke himpunan A, berarti domainnya yang siapa? B. Domainnya yang A ya. Jadi jangan tertukar. Jadi sebelum mengerjakan harus tahunya dulu. Nah, di situ domainnya apa? X itu lebih besar dari 0, lebih kecil dan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan 10 dan harus bilangan prima. Domainnya ada di A. Ya kan? Bilangan prima berapa yang memenuhi
syarat ini. Lebih ke 2, 3, 7. Berapa? 2, 3, 5 sama 7. Ya, betul. Nah, ini domainnya. Jadi cara nyarinya gitu. Lihat syaratnya dulu ya teman-teman. Ya. Terus yang B. Kode main. Kode main di mana? Di himpunan apa? B. Himpunan B harus ditulis dulu. Jangan lupa kurung awal bukan sama dengan bukan kurung biasa. Nah, berapa? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. dan seterusnya. Enggak, karena yang depannya sama dengan 15. Oke, udah ketemu ya. Terus habis itu kita tentuin range. Digambar berarti ya, Bu? Ya, nanti hasilnya digambar. Itu udah ketemu nih hasilnya ininya. Terus nanti kita cari range-nya dulu. Nah, range-nya itu nyarinya karena itu ada karena materi kita adalah fungsi. Ingat ya, fungsi. Maka disubstitusikan ke fungsi yang ada. Berarti dimasukin sama. Ya, masuk kalau range-nya. Kalau range itu ya, masukinnya pakai nilai domain. Bukan pakai domain. Oke, oke. Jadi yang ini ya, yang domain, jangan sampai salah. Itu dianggap X ya? Iya, kan untuk fx sama dengan 2x min 3. Benar ya? Iya. Syaratnya itu mensubstitusikan yang ke anggota domain, bukan kodomain, ingat. Yang ini, bukan yang bawah. Nah, untuk x sama dengan berapa? 1. 2. Maka berapa? X sama dengan 2 2 kali 2 4 kurang 3 1. Untuk berarti x sama dengan 3. Maka x sama dengan berapa? 3 orang itu. 3. Untuk x sama dengan 5. Maka x sama dengan 7. X sama dengan 7 Dikali 14 kurang 3. maka 11. Nah, range-nya 1 3 7 sama 11. Nah, ini hasil range-nya teman-teman. Kalau dia berbentuk soalnya seperti ini kan kita nggak tahu ya kalau soalnya cerita kan nggak terlihat range-nya berapa, nggak kayak di gambar. Nah, untuk pembuktian gambarnya ini kita bikin soal. Oh, berarti nentuin ini garisnya itu kayak gini ya, Cipek? Misalnya ini 2 nih. Bukan X-nya bikin soal. 1, 2, domainnya Kita 2. cara gambarnya deh. Ini ke 1. Kita cara gambarnya kan habis dari ini. Gimana sih cara gambarnya ke diagram 2. mana? Oh, ini ke 1. Itu ditulis 1, 3, 5. Ibu nanya, Ibu. Bentar, dulu. Tapi kan gak ada 6. 5 7, 9, Eh, 11. 6. Ini ke atas. Ya. 11. 13, 15. Nah, caranya Lihat di range. Dua ini dipasang. duanya ke 1. duanya ke 1. Oh, gitu. Tiganya ke 3. Iya, ingat ya. 5-nya ke 7. Duanya ke 7. 7-nya 7 ke ke 11. 11. 7-nya ke 11. Nah, ini cara gambarnya. Jadi ini udah gak diulangi lagi. Jadi gitu cara gambarnya. Paham? Ada yang tanya tadi gimana? Kalau misalnya di daerah rank telah dimasukin kode mainnya, tapi di pas mau Dimasukin digambar itu nggak ada. Maksudnya, Bu, kan di rank itu kan masukin fungsinya ke yang domain. Misalnya kalau udah dimasukin, terus di Gak kode ada mainnya nilainya. Di itu kode nggak main usah. gak usah dimasukin karena sesuai ini aja. Tapi nggak mungkin sih. Nggak mungkin kalau udah dibuat ininya. Oke, Bu. selalu bukti ya? Bukan selalu. Gimana ya? Kalau udah dibuat soalnya itu kan pasti ini loh, kayak ditahan gitu loh, dihitung dulu. Aku tadi udah buktiin soalnya 2 kali. Ya, kalau soalnya udah itu pasti dia hitung dulu bakal ininya tuh biar gak melenceng. Kode mainnya biar gak melenceng. Oke, Bu. Gitu. Oke, habis ini soal. Tadi kode ditulis dulu ya, Bu. Gede gitu. Ini bentar. Ada kasarnya. Udah. Ya. Oke, di sini ada soal, aku bakal iya, ini sama kayak tadi soalnya. Tapi itu min ya, Bu? Mana yang min? Sama dengan atau Sama dengan 2x min 14. Iya, ini min 14. Sama dengan. Oh, ini. Iya. Oh, Ini. sama dengan kalau Sama dengan 2x min 14. Gua akan tunjukkan ini. Lihat aja ya. Oh iya, nggak boleh.
Ini kan baru ada. Boleh ada. Kan ini belum masuk ke, ya nanti kan ada ya fungsi injektif, surjektif sama itu nanti dia ada syaratnya. Itu materi berikutnya. Ini kalau masih yang range ini dia nggak ada syaratnya. Jadi kalau walaupun nggak ada pasangan ya nggak apa-apa. Jadi biarin aja. Makasih ya Yas. Kasih tepuk tangan dong. Tuh berarti ada ya ibu yang nggak bisa di. Kalau nanti ada di diketahui soalnya ya, yang domainnya itu harusnya nggak ada 11 nggak sekarang? Iya. Oke, ini nggak ada 11, nggak ada 10. 10 nggak ada, 11 juga nggak ada. Jadi cuma 12, 12, 14 ini. Karena nih, ini sama dengan ini ada sama dengan. Ini ada benar, 12, 12, 20, 24, 12, 20, 24 berarti ini loh. Nah, 13, 12, 17, 20, 19, 24. Benar gitu 11. 11-nya kok. Oh iya. Iya. Iya, benar. Nah, untuk hal yang seperti ini dia nggak ada syaratnya ya teman-teman. Jadi biasa aja kita ngerjainnya, belum ada syarat. Tapi kalau ini kan baru range domain itu domain range fungsi. Kalau nanti kan ada yang injektif, surjektif itu sama bijektif. Nah itu baru ada fungsinya. Nanti di sini syaratnya apa gitu. Nanti jadi kan diketahui bahwa fungsi ini apa gitu. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adisha. Oke baik teman-teman, tadi Husnul sudah menjelaskan tentang domain, kodomain sama range. Nah sekarang kita masuk ke fungsi bijektif. Sebelum ke fungsi bijektif, syarat dari fungsi bijektif, syarat apabila fungsi itu dibilang bijektif itu ketika syarat injektif dan surjektifnya itu terpenuhi. Nah yang pertama saya bakal ngejelasin tentang fungsi injektif. Fungsi injektif itu adalah fungsi yang setiap anggota domain memiliki pasangan yang berbeda di kodomain. Tidak boleh ada dua input berbeda yang menghasilkan output yang sama. Syaratnya ini ya. Nah, ini syarat dari injektif. Jika fx1 sama dengan fx2, maka x1 sama dengan x2. Contohnya kayak gini. Misalnya ada sebuah fungsi termasuk injektif atau bukan? Kenapa? Karena ada yang sama. Ya benar. Jadi walaupun ada salah satu yang nggak punya pasangan itu tetap disebut itu tetap aja injektif ya. Karena kan syaratnya dia yang penting memiliki satu pasangan, nggak boleh lebih. Nanti kalau nggak punya pasangan kayak gini maka masuk ke surjektif. Kita langsung coba contoh soal ya.
satu ya? Ya. Nah, kalau kalian udah kayak gini, kalian udah bisa nih nentuin ini nih injektif atau bukan. Kenapa? Atau lebih mudah kita gambar aja ya. Jadi yang depan ini sebagai domain dan yang belakang sebagai domain. Min 1 Ibu. Oh iya. Nah, ini injektif atau bukan? Injektif. Kenapa? Karena semuanya pasangan Sebagai pasangan semua. Bukan karena itu, karena pasangannya Satu. Iya. Ya, Tidak jadi betul. kalau ada satu yang nggak punya pasangan, itu tetap aja injektif. Oh, Kalau kalau injektif itu setia ya Bu. ya, dia nggak boleh ada yang kurang. Ya. Aku juga mau. Ya, gambarin sekalian. Jelasin dulu ya, jelasin dulu. Nah, di sini kan salah satu fungsinya itu kan 3x plus 2, di mana domainnya itu himpunannya itu ada 1, 2, dan 3. Jadi daerah domain ini yang 1, 2, 3 ini kita jadiin x. Nah, jadi apa? X-nya itu kan ada x sama dengan 1, maka fx ini kita ganti jadi 1. Jadi 3 kali 1 3 tambah 2 itu 5. Terus x-nya sama dengan 2. 3 kali 2 6 tambah 2 itu 8. Terus yang x sama dengan 3 itu 3 kali 3 itu 9 tambah 2 itu 11. Jadi daerah rangki itu atau kodomainnya itu ada 5, 8, dan 11. Ini termasuk ini syarat injektif karena daerah domainnya itu memiliki satu semua petakan ke kodomainnya. Ya, lagi. Ya. Aku aja mau Bu. Aku Bu. Bu, aku Bu. Bu, aku Bu. Apa ya? X sama dengan dx sama dengan x kuadrat. Satu aja. Kan ada punya sini ya. Kamu rapi. Ada punya. Sama ya perintahnya. Sama perintahnya. Nadi saya siap. Dia harus bidang Imah. Ibu direksi itu enggak.
Enggak, sayang. Janganlah. Kalian ini udah. Tulis di bawah nih, ini jaketnya atau bukan? Ke grup Yang nanya-nanya ini loh, yang ngerjain di fungsi grup. yang membedakan himpunan A atau himpunan B dikatakan fungsi subjektif jika setiap Kita anggota kemarin himpunan B ngerjainnya memiliki langsung di pasangan pada himpunan A. Kebalikannya ya, Ibu? Ya, kalau subjektif ini kebalikan dari objektif yang tadi ya. Ya. Nah, ini coba kalian perhatiin diagram panel di sini. Nah, di sini kan di fungsi yang A ini sama fungsi yang B ini dia saling apa namanya? Semua anggota B-nya ini saling berpasangan dengan anggota A. Jadi kalau ini kan kebalikan dari injektif. Nah, coba kalau yang Nah, untuk himpunan yang ini subjektif atau bukan? Maaf, Ibu itu nggak ada ABC-nya. Gimana itu emang contohnya? Iya, ini contohnya ada. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Nah, di sini kan ada contoh soal yang diketahui himpunan A itu 4,5,6 dan yang B-nya 8,9. Jika F memetakan himpunan A ke himpunan B dengan F 4,8 dan 5,8 sama 6,9. Nah, ini kita buat diagram buat kita tentuinnya kita buat diagram kanan kiri dulu. Kan himpunan A-nya ada apa aja? 4, 5, 6. Himpunan B-nya 8, 9. Nah, ini 4 ke 8. 5 6 ke 9. Nah, maka ini disebut dengan subjektif. Ada yang mau tanya nggak? Iya, ini yang boleh diketahui. Nah, ini contoh soal yang kedua ini boleh dihapus nggak? Boleh.
objektif sama yang bersifat subjektif. Nah, contohnya Ini apa bijektif? nah, di sini ada contoh diberikan fungsi F memetakan himpunan A ke himpunan B dengan fx sama dengan 3x dikurang 1. Di mana himpunan A-nya itu beranggotakan 1, 2, 3 dan himpunan B-nya itu beranggotakan 2, 5 dan 8. Apakah fungsi F ini bijektif? Nah, ini kita cek dulu apakah F ini bijektif. Apa sih Cipu? Nanti aku bisa. Nah, langkah pertama itu kita cek apakah F ini injektif. Cara penyelesaiannya X-nya kita masukin dari daerah ke domainnya ya. Domain Ibu. Domainnya. Ini untuk yang Lima Bu. Kita harus buat pohon akarnya ya. Nah, kira-kira ini beneran fungsi injektif atau bukan? Ya, injektif. Cek apakah Nih, 1 ke 2 ke 3. Nah, terus langkah keduanya kita cek juga kalau kalau subjektif. Kan tadi syarat subjektif kan himpunan yang B-nya ini memiliki pasangan dari himpunan yang A. Jadi semua himpunan B ini harus memiliki pasangan dari himpunan yang A. Nah, ini kira-kira masuk ke subjektif juga nggak? Iya. Nah, kan kalau fungsi bijektif itu yang bersifat injektif dan subjektif. Jadi ini itu fungsi bijektif. Ada yang mau ditanyain nggak? Kan kesimpulannya kalau dari bijektif itu kan keduanya. Kalau misalnya nanti gimana sebenarnya? Kan bijektif itu dari injektif dan subjektif. Nah, kalau misalnya dari injektifnya itu kan nggak boleh cabang. Tapi nanti itu cabang berarti itu udah nggak bijektif. Ya, itu maksudnya masuknya ke subjektif. Enggak, jadinya nanti dia bukan bijektif karena kan bijektif itu kalau dari dua syarat itu terpenuhi, yaitu injektif dan subjektifnya itu terpenuhi. Oke, ini kita masuk ke contoh soal main. Kalian yang ngerjain ya. Nanti yang bisa tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang bisa. Benar Bu. Tidak ada lain-lain lagi Bu.
hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.